Terima kasih sudah klik video ini. Saya Dr. Lita. Di sini saya mau berbagi tips dan trik supaya kalian dapat pasien untuk koas gigi. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, koas gigi itu membutuhkan banyak sekali pasien, bahkan banyak banget. Maka dari itu kita harus rajin mengumpulkan pasien agar requirement terpenuhi, koas lancar, dan lulus tepat waktu. Tips dan trik yang saya sebutkan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi mudah-mudahan ini sangat berguna bagi adik-adik sekalian yang mungkin lagi koas saat ini. Yuk langsung aja. Yang pertama, ajak keluarga atau saudara terdekat yang bisa kita rawat giginya. Itu yang paling mudah cara mencari pasien. Karena mereka merupakan keluarga sendiri, pasti lebih mudah mengajak mereka untuk dirawat giginya. Tetapi ini tidak bisa diandalkan, terlebih lagi yang rumahnya jauh dari kampus. Oleh karena itu cara ini dilewatin aja ya. Tapi nggak perlu khawatir, masih banyak cara-cara yang lain. Jadi cara yang pertama tadi hanya bisa dilakukan buat seseorang yang mempunyai keluarga atau saudara di dekat kampus atau RSGM tersebut. Cara yang kedua, ajak teman terdekat buat dirawat giginya. Seperti misalkan teman dari fakultas lain atau teman kos atau teman apapun. Pokoknya ajak aja buat dirawat giginya dan beritahu akibat-akibat yang terjadi apabila gigi tidak dirawat. Selain itu, beritahu keuntungan juga apabila giginya kita rawat. Tetapi terkadang teman kita membalas seperti ini, nanti saya kabarin lagi ya. Nah, kalau biasanya balas gitu, biasanya sih nggak ngabarin lagi terus ngilang. Tetapi ini nggak semuanya ya. Terkadang seperti itu, jadi jangan cuma ngandelin cuma dari teman. Cara yang ketiga adalah melalui media sosial seperti misalkan Instagram, WhatsApp, atau sosial media lain yang kalian punya. Tapi di sini kalian ada yang perlu digarisbawahi ya. Sebagai dokter gigi, kita menganut yang namanya kode etik kedokteran. Dimana salah satunya itu berisi tidak boleh mempromosikan diri. Terus bagaimana caranya dong kak? Saya kasih tips ya. Jangan langsung asal promosi. Caranya gini. Pertama-tama kalian share dulu akibat-akibat yang ditimbulkan apabila gigi tidak dirawat. Contohnya, apabila gigi berlubang tidak dirawat nanti menyebabkan bla 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 yang dapat menyebabkan bla 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 bla. Intinya kalian beritahu dulu bahayanya. Dan di akhir kalian bilang gini. Untuk info lebih lanjut dan bagi kalian yang memiliki keluhan seperti tersebut, bisa hubungin CP di bawah ini. Nah gitu contohnya, itu seperti promosi terselubung sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kalian juga bisa mengubah kata-katanya sendiri, pakai kata-kata kalian lagi yang lebih menarik dan lebih meyakinkan calon pasien kalian. Menurut pengalaman, promosi lewat medsos itu banyak ngaruhnya sih. Jadi ini sebagian besar pasien saya juga dapatnya dari media sosial. So, kalian harus pintar-pintar ngomong ya, pintar-pintar ngomong, pintar-pintar ngajak, pintar-pintar ngedukasi. Pokoknya ya, banyakin komunikasi ke semua orang aja. Keempat adalah jangan pernah bolos koas. Meskipun kalian tidak ada pasien di hari itu, tetap usahakan berangkat koas. Kenapa? Karena biasanya ada tiba-tiba aja pasien dadakan. Dari mana? Banyak, bisa dari teman. Biasanya teman ada yang nge-share seperti ini. Ada yang siang ini kosong nggak? Buat pasien cabut siang ini, PC ya. Biasanya ada aja yang seperti itu. Itu sering banget sih. Dan selain itu juga bisa dari pasien umum. Banyak deh. Jadi menurut saya sangat rugi kalau kalian bolos koas. Nah itu, kalian yang awalnya tadi yang nggak tahu mau ngapain di hari itu, nggak ada pasien, nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba berangkat koas aja dapat pasien kan. Nah itu, makanya tetap berangkat koas, oke?
kelima adalah minta bantuan teman untuk mencarikan pasien. Teman kalian kan pasti punya teman-teman yang lain. Nah, itu keuntungan buat kalian. Kalian tinggal bilang aja, suruh sebarin info, bagi ada yang keluhan gigi suruh menghubungi kontak saya ya gitu. Atau gimana aja lah, pokoknya minta bantuan teman. Gitu. Cara yang keenam adalah dengan cara belusukan. Terus di mana Kak? Banyak. Kalian bisa keliling ke rumah warga atau ke tempat, biasanya sih tempat-tempat ngaji itu buat pasien anak, atau ke SD atau ke mana aja, pokoknya kalian survei langsung buat cari pasien. Itu banyak cara di mana aja kok. Tapi saran saya cuma satu, jangan mudah sakit hati. Kenapa? Karena nggak jarang pada saat kita belusukan, terutama di tempat-tempat yang baru, itu nggak jarang juga orang-orang di sana nggak welcome. Jadi kita cuma dipandang sebelah mata doang. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dibawa ke perasaan. Kita tinggal pindah aja kan, cari ke tempat baru, gitu aja terus. Pokoknya sampai dapat mati satu tumbuh seribu, tenang, masih banyak yang lain. Oke, paham kan? Langsung next. Yang selanjutnya, minta pasien turunan dari kakak tingkat kalian. Oleh karena itu kita harus ramah sama semua senior kalau bisa. Cara selanjutnya adalah minta bantuan ke pasien kalian. Pasien yang sudah kita rawat sebelumnya pasti kan lebih tahu kamu, lebih kenal kamu, dan juga lebih tahu bagaimana caranya kamu merawat pasien. Nah, minta aja bantuannya buat sebarin info, bagi ada yang keluhan gigi suruh menghubungin kamu. Gitu caranya. Atau kamu juga bisa buat kartu nama. Kalian bisa cetak kartu nama, itu murah kok. Saya dulu juga buat kartu nama buat dibagi-bagiin, yang isinya ada info kita tentang kontak-kontak CP kita gitu. Ini juga penting. Kenapa? Biasanya seseorang lebih cenderung mempercayai teman sendiri daripada seseorang yang tidak kita kenal. Jadi gunakan cara itu. Cara yang selanjutnya adalah cari di tempat-tempat saat kalian bepergian. Cara ini sebenarnya agak-agak sedikit memalukan sih. Tetapi kalau cara bahasa kita bagus, mereka akan yakin dan mau kalian ajak ke RSGM dan mau dirawat giginya. Apabila kita sudah menerapkan semua tadi cara-cara yang sudah ada dan masih aja belum dapat pasien, cara terakhir adalah berdoa, guys. Itu beneran, serius. Biasanya pasien yang kita bener-bener cari tuh nggak dapet. Tetapi pas kita nggak nyari, tahu-tahu datang aja pasien. Nah, itu kehendak siapa coba? Tahu sendiri kan pentingnya berdoa seperti apa? Oke, semua yang sudah disebutkan, cara-cara, tips dan trik buat mencari pasien agar koas kalian lancar, menurut saya semua itu penting ya, gak ada terkecuali. Dan kalian harus ingat satu, tingkatkan skill komunikasi verbal kalian. Perbaiki komunikasi kalian mulai dari sekarang. Sebenarnya ini bisa berlatih seiring berjalannya waktu, tapi kalau kalian mau berlatih terus-menerus itu bakal bagus. Komunikasi itu menunjukkan integritas kalian, kemampuan kalian, baik kemampuan intelektual maupun kemampuan yang lain. Jadi perbaiki komunikasi kalian. Semoga tips-tips tadi bermanfaat ya bagi kalian, bagi adik-adik atau bagi siapapun yang sedang berjuang koas. Yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini sekarang ya, biar lebih up lagi. Oke, semoga bermanfaat. See you on the next video. Spend all your time with someone